Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Edutak Digital bersama aku Dinda Puspita, selaku host yang bakal memandu obrolan seru kita pada hari ini. Nah, di podcast kita pada kali ini, formasi kita lengkap banget nih teman-teman. Untuk memenuhi tantangan UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran kita pada hari ini, nah, kenalin di sebelah kiri aku ada Watika Putra atau kerap disapa Yandra selaku pakar teori dan fenomena pendidikan di tahu. Halo Yandra. Halo Dina, halo teman-teman semua yang ingin nonton. Siapa nih? Bedah kasus kita hari ini bareng kalian. Waduh, tampaknya pakar teori kita udah semangat banget nih teman-teman. Nah, nggak lupa juga kita sapa yang di sebelah kanan aku ada Rizal Pratama, pakar solusi inovatif kita yang juga bakal merangkap jadi editor jagoan berkelas kita di balik layar podcast ini. Halo Rizal, gimana kabarnya? Halo semuanya, kabar baik pastinya. Udah siap dong ngasih solusi itu buat masalah pendidikan zaman now. Wah, mantap banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan utama, aku mau ngajak kalian untuk jujur-jujuran dulu nih di depan kamera. Coba keluarin HP kalian, buka setting, terus screen time waktu layar kalian udah berapa jam sih? Ayo ngaku. Duh, baru dimulai baru jumpa. Entah, cek dulu ya. Kalau aku sebetulnya nggak malu sih sebenarnya. Hari ini screen time aku udah tembus 6 jam. Caranya hobi 3 jam itu aku habisin cuma buat scrolling TikTok aja. Mending kamu jangan lihat HP-ku 8 jam. Padahal ya, tadi pagi itu aku ada jadwal kuliah sinkronus di Zoom buat KS. Tapi ya itu deh, namanya juga kewadangan. Taknya refer ke aplikasi orang dari sekolahan. Nah kan ketahuan deh, tapi kalian tenang aja. Aku yakin teman-teman yang nonton podcast ini juga pasti relate banget nih. Pernah gak sih kalian atau mungkin teman sekelas kalian lagi dengerin dosen di depan kelas, dosennya lagi serius banget ngejelasin, tapi teman kalian di bawah meja gatel banget pengen scroll media sosial, balas chat WhatsApp, atau main game bentar. Jujur itu godaan terbesar mahasiswa nih. Apalagi kalau jam kuliahnya siang, terus materinya full text presentasi semua. Ya benar banget tuh Rizal. Nah, buat kalian yang belum tahu, kelakuan curi-curi waktu main HP di tengah jam pembelajaran ini ada sebutan akademisnya loh teman-teman. Namanya itu cyberloafing. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas topik 7 kita, yaitu dilema cyberloafing dan fragmen atensi, khususnya gimana sih efek multitasking gadget terhadap working memory kita. Kita langsung gas saja ke diskusinya. Oke, aku mau lempar ke Yandra dulu nih sebagai pakar teori kita pada hari ini. Sebagai mahasiswa, kita kan ngerasa hidup di era digital. Jadi gampang banget ngerasa kalau kita ini jago multitasking. Ngerasa bisa dengerin dosen ngomong sambil tangan tetap asik bales chat. Tapi sebenarnya dari kacamata akademis dan teori belajar, emang bahayanya cyberloafing ini apa sih menurut kamu Yandra? Nah, ini mindset yang sebenarnya harus dilurusin sebenarnya nih. Karena banyak dari kita merasa hebat bisa multitasking. Padahal secara primitif otak kita ini tidak dirancang untuk melakukan dua hal aktivitas berat secara bersamaan. Nah, kalau kita bedah pakai kacamata akademis, khususnya lewat teori pemrosesan informasi, di dalam otak kita itu ada yang sistem yang namanya working memory atau memori kerja. Wah, working memory ya Yandra? Buat teman-teman yang mungkin masih asing banget sama istilah ini atau baru dengar, boleh dijelasin nggak sih Yandra? Ibarat working memory itu kayak gimana? Biar teman-teman bisa bayanginnya. Oke, gampangnya gini aja deh. Kita bisa bayangin working memory itu ibarat meja kerja. Nah, meja ini deh. Nah, dalam meja ini itu kan otak kita, ibaratnya otak kita. Nah, masalah utamanya kapasitas meja ini kan terbatas nih. Cuma muat beberapa laptop aja. Nggak bisa ada banyak laptop atau lebih dari
tempat komputer. Nah, saat mahasiswa nyoba atau bagi fokus setengah penjelasan dosen yang lagi ngejelasin di depan kelas, kemudian setengah lagi asik scrolling media sosial di HP-nya. Nah, disitulah kerja mejanya super berantakan dan kedap-kedip. Berarti karena kepenuhan ada barang-barang yang nyatu dong dari mejanya. Nah, persis banget kayak gitu, Jal. Jadi terjadilah apa yang kita sebut dengan fragmentasi atensi. Nah, apa sih fragmentasi atensi itu? Jadi perhatian kita akan terpecah-pecah ke hal yang nggak fokus. Akibatnya apa? Informasi penting dari dosen yang udah dijelasin itu, yang seharusnya ditaruh rapi di meja kerja kita tadi, malah jatuh dan nggak bisa diproses. Ujung-ujungnya informasi itu gagal total masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap long term memory atau memori jangka panjang. Pantesan ya, setuju banget aku. Makanya masuk akal banget. Kadang habis kelas selesai, pas kita keluar ruangan, terus ada temen nanya, tadi dosen bahas apa sih? Kita langsung ngeblank total. Karena pas di kelas kita itu sibuk multitasking tadi kan. Tepat sekali Rizal. Nah, karena informasi cuma sekedar lewat atau hanya lewat saja di meja kerja kita dan nggak benar-benar disimpan oleh otak. Nah, inilah bahaya paling besar dari cyber bullying. Bukan cuma masalah sopan santun sama dosen, tapi efek multitasking dari gadget ini itu benar-benar merusak proses belajar kognitif kalian. Siswa jadi kehilangan pemahaman mendalam karena memori kerjanya sudah kelebihan beban atau biasa disebut dengan cognitive overload. Wah, gila banget dong yang berarti kebanggaan kita soal jago multitasking itu cuman ilusi kognitif yang terbantahkan oleh teori pemrosesan informasi ini. Kalau meja kerjanya udah overload, belajarnya pasti gagal. Nah, tapi aku mau tanya nih ke kalian berdua, apakah ini murni 100% salah mahasiswanya yang nggak bisa tahan diri, atau sebenarnya ada faktor lain dari luar kelas? Oke, tentu ada 2 faktor ya. Yang pertama itu ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini jelas regulasi atau kontrol diri mahasiswa yang masih lemah. Tapi dari segi eksternal, kadang dari metode pembelajaran atau cara dosen menjelaskan materi. Kadang dosennya cuma menggunakan metode satu arah atau cuma sekedar ceramah aja. Nah, oleh sebab itu mahasiswa bosan, kemudian mencari pelarian dengan cara scroll gadget, balas chatting-an, atau main game untuk menghilangkan rasa bosan. Nah, disinilah pentingnya pendekatan pembelajaran modern harus banget bisa ngambil alih peran ini buat menyelesaikan masalah seperti ini. Oh, jadi bukan soal salah anaknya doang dong berarti ya? Tapi Andra, aku jadi penasaran deh, emang semua jenis pelarian ke gadget pas kelas itu levelnya sama parah nggak sih? Soalnya kan ada yang cuma iseng cek notif doang, ada juga yang sampai keasikan main game sampai berjam-jam. Pertanyaan bagus tuh Dinda. Jadi sebenarnya cyberbullying itu ada dua sifat. Yang pertama ada sifat minor dan ada sifat major. Nah, sifat minor itu misalnya kita cuma sekilas lihat notif HP, kemudian kita fokus lagi buat dengerin materi dosen. Nah, ini dampaknya masih relatif kecil ke working memory atau memori kerja kita. Tapi ada juga yang major yang aku sebutin kedua tadi. Nah, itu kayak aktif. Contohnya balas chat pacar, long chat, kemudian scroll tanpa sadar, kemudian main game sama teman di belakang di bangku belakang, seperti itu. Nah, tipe yang kedua ini kognitifnya jauh lebih mahal karena otak harus bolak-balik pindah pindah fokus antara materi dosen dan aktivitas tiap waktu main HP. Nah, istilah akademisnya itu text switching cost alias biaya yang harus dibayar otak setiap kali dia pindah tugas. Nah ini aku relate banget sih. Aku pernah ngerasain sendiri pas kelas yang dosennya ceramah nonstop 2 jam, pakai slide teks doang tanpa jeda. Jujur aja tanganku otomatis refleks buka HP. Tapi pas di kelas lain yang dosennya suka selingi kuis interaktif dalam 15 menit sekali, entah kenapa aku jarang banget kepikiran buka HP. Nah, itu dia buktinya, Jal. Itu nunjukin kalau desain pembelajaran juga berperan besar buat menjaga fokus mahasiswa. Bukan cuma soal kuat atau enggaknya mahasiswa nahan godaan. Nah, dengar kata pendekatan pembelajaran modern, ini udah pas banget nih. Kita langsung lempar ke Rizal. Gimana nih rekomendasinya? Ngelihat mahasiswa gampang banget cari pelarian ke HP. Apa solusinya dosen harus galak? Kayak maksud aku, apakah dosen harus sita semua HP mahasiswa dan taruh di meja depan biar mereka nggak bisa cyberbullying?
Kalau di kita di era sekarang sih yang ada maksudnya protes semua sih. Kita harus realistis di era digital ini kita nggak bisa memusuhi teknologi. Jadi menyita gadget itu bukan solusi. Solusinya adalah pendidik bisa pakai pendekatan TPACK atau technological pedagogical content knowledge yang dikomunikasikan dengan metode SCL atau student centered learning. Wah, berat banget nih istilahnya. Bisa dong di-spill bentuk konkretnya di kelas? Tuh kayak gimana sih prakteknya? Sebenarnya ini, alih-alih melarang gadget, dosen justru memaksa mengintegrasikan gadget itu ke dalam aktivitas belajar melalui model problem based learning atau PBL atau project based learning atau PJBL. Wah, contohnya gimana tuh sintak PBL-nya di kelas? Jadi dengan sintaks PBL di tahap awal, dosen memberikan masalah nyata, bukannya nyeramahin teori berjam-jam, justru dosen cukup kasih tantangan. Lalu mahasiswanya justru diwajibkan pakai HP atau laptop untuk riset jurnal, mencari data mendukung, atau melakukan kolaborasi di aplikasi Google, Jamboard, dan Miro. Oh, oke. Aku nangkap. Berarti working memory atau memori kerja mereka yang tadinya nganggur dan milih dipakai buat scroll media sosial atau main game, sekarang difokuskan sebetulnya untuk memecahkan masalah pelajaran ya. Benar banget Andra, kalau tangan, mata, dan otak mereka sibuk mencari solusi buat tugas proyek dari dosen, mereka otomatis nggak akan punya selah waktu buat cyber bluffing. Ini poin emasnya. Kita mengubah fungsi gadget dari yang tadinya sebuah distraksi menjadi sebuah alat fungsi pengetahuan. Dengan begitu, proses masuknya informasi ke long term memory jadi jauh lebih optimal karena mereka belajar secara aktif bukan pasif. Tunggu dulu deh, Sal. Aku mau tahu lebih detail nih, biar teman-teman yang mau nyontek ide ini juga bisa jelas gambarannya. Sintaks PBL itu tahapannya kayak gimana sih? Step by step dari awal sampai akhir? Oke, aku breakdown dulu ya, biar gampang diingat. Pertama, orientasi masalah. Jadi dosen kasih fenomena atau kasus nyata di awal kelas. Yang kedua, itu mengorganisasi mahasiswa. Jadi mereka itu dibagi kelompok kecil biar ada pembagian tugas keras. Yang ketiga itu membimbing investigasi. Disinilah HP dan laptop mereka dipakai buat cari data, jurnal atau riset kecil. Yang keempat itu mengembangkan hasil karya. Mereka menyusun temuannya itu jadi produk, bisa infografis, video pendek atau presentasi. Yang kelima itu menganalisis dan evaluasi. Baru deh dosen sama teman-teman lain kasih masukan bareng-bareng gitu. Duh, cukup lengkap berarti ya urutannya. Berarti dari tahap pertama sampai terakhir, gadget mereka nggak pernah nganggur dong. Jadi selalu ada peran di setiap fasenya. Betul banget tuh. Jadi soal tools menurutnya juga sekarang udah banyak pilihan gratis kok. Selain Google Jamboard dan Miro yang tadi aku sebut, ada juga Padlet buat mereka nempel ide secara kolaboratif atau Kahoot buat bikin sesi kuis interaktif di akhir sesi biar makin seru dan nggak monoton. Wah, komplit banget nih rekomendasinya. Langsung kebayang aku gimana praktiknya kalau jadi dosen nanti. Tapi jujur gila banget sih. Make sense parah. Jadi racunnya itu HP dan penawarannya juga HP. Tapi digunakan pakai metode yang benar, bukan HP-nya dijauhin tapi malah buat ngasah kognitif mereka. Waduh, nggak kerasa obrolan kita udah ada di penghujung waktu aja nih teman-teman. Luar biasa banget, padat, jelas, dan pastinya solutif. Jadi teman-teman semuanya, take away message untuk episode kita kali ini adalah cyberloafing dan multitasking itu diam-diam sangat berbahaya bagi working memory kita. Fenomena ini memecahkan atensi dan menghambat informasi masuk ke otak kita. Betul banget, Din. Dan akibatnya proses belajar kalian akan terganggu tanpa kalian sadari. Tapi ingat, solusinya itu bukanlah dengan membuang teknologinya, melainkan mengubah cara mengajarnya. Jadi kan mahasiswa itu pusat pembelajaran dengan SCL dan memanfaatkan teknologi melalui pendekatan TPACK sebagai alat pemecahan masalah lewat PJBL atau PBL. Oke, dari sisi pribadi aku selaku yang mendapat teorinya, pesan aku simpel. Kalian nggak salah kalau kalian ngerasa jago multitasking, tapi sadari batas kapasitas otak kalian. Nah, sesekali coba deh kalian latihan single tasking pas belajar.
Jadi pas belajar misalnya kalian belajar di kamar kalian di meja belajar, coba taruh HP kalian di dalam lemari atau tempat yang jauh dari jangkauan kalian ketika belajar. Bisa di kamar orang tua atau kamar adik. Nah, kemudian rasain deh bedanya. Seberapa banyak materi yang bisa kalian serap. Dan dari sisi aku, buat teman-teman yang calon pendidik nonton, jangan takut coba metode baru walau ribet di awal. Percaya deh, kelas yang masih aktif pakai gadget buat belajar itu jauh lebih hidup dibanding kelas yang sepi karena semua orang diam-diaman main HP di bawah meja gitu. Wah, keren banget. Fokus dulu dong untuk kita semua. Semoga diskusi kita pada podcast kali ini membuka wawasan kita semua, khususnya buat kita calon-calon pendidik di masa depan, agar lebih bijak mengelola kelas digital nantinya. Terima kasih banyak buat Yantra dan Rizal atas insight akademiknya dan solusinya juga. Dan spesial terima kasih juga buat Ibu Made Susi Lisya Andayani selaku dosen pengampu mata kuliah kita hari ini. Serta buat teman-teman semua yang udah menonton pada podcast ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.